Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada banyak ya? Ngapa banyak Haji Sulam bawa gerobak? Jawab salamnya ngapa kurang kompak? Bu, yang gak ngelihat bisa lihat layar tancap no gede banget. Saya khawatir kalau Haji Sulam bawa gerobak, takutnya mau ambil kentang sama nanas. Saya khawatir ibu-ibu yang banyak jawab salamnya tapi kurang kompak. Saya khawatir takut lagi mikirin utang belum lunas. Ibu punya utang, Bu? Jawab salam yang kompak. Saya doain yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan utangnya pada lunas. Masya Allah. Utang mah jangan dipikirin, bayar. Kali lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi amal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tabarrukan bidzikrihi a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal bu'istu li utamimma makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pengatur penata acara yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus sahibul majalis al-mukarram Ustadz Khalid yang terus membina putra-putri kita, remajawan, remajawati dan masyarakat di majlis kebanggaan kita ini, yang malam hari ini bekerja sama dengan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi mengundang kita. Mudah-mudahan Al-Mukarram guru kita Ustadz Khalid dan seluruh panitia yang udah pejibaku ini, udah dari dulu, dari jauh-jauh hari udah ngondang Ustadz Jaka Suara. Alhamdulillah, berkat izin Allah malam hari ini kita ada di taman surga. Amin ya Rabbal
Mudah-mudahan jerih payah yang dilakukan, pengorbanan pikiran, tenaga, harta semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan keriduannya. Nabi balas dengan kecintaannya. Amin ya Rabbal. Para alim ulama, para asatid wal asatidat, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Nabil yang terus memberikan bimbingan jalan yang benar kepada kita. Mudah-mudahan beliau Allah sehatkan, amin. Allah manfaatkan ilmunya buat kita sekalian, amin ya Rabbal Alamin. Guru kita yang telah menyampaikan mau'idhah hasanah tadi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Mustafa, beliau pernah ketemu saya. Alhamdulillah, ternyata di sini dipertemukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau Allah sehatkan, amin ya Rabbal. Ustadz Khairul yang menjadi wasilah hadir saya di tempat yang mulia ini, aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI Polri, ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang malam hari ini membuktikan cinta kepada Nabi, yang semuanya saya hormati dan semoga Allah muliakan. Bu, Pak, ini malam adalah pembuktian cinta. Karena cinta bukan hanya di lidah, cinta bukan hanya diucapkan di bibir semata, tapi yang namanya cinta harus kita buktikan dengan kenyataan. Benar apa benar? Pemuda dan pemudi kadang-kadang suka jatuh cinta. Jatuh cinta memang indah. Kalau orang sudah jatuh cinta, kemanapun dia diajak pasti bakalan mau. Benar apa benar? Jauh terasa dekat, berat terasa ringan, hujan-hujanan enak rasanya, mati lampu asik. Tuh kalau anak muda udah jatuh cinta, waduh, anak perawan dibawa kemana aja mau. Benar apa benar? Gak ketemu sehari rasa seminggu, kagak ketemu seminggu rasa sebulan, kagak ketemu sebulan pingsan. Maka sering kita dengar nyanyiannya, orang yang jatuh cinta itu seperti orang gila. Makanya ada peribahasa mengatakan, kalau cinta udah melekat tai ayam rasa ini najong. Udah pernah makan jilat tai ayam kali. Ini cewek udah cinta sama laki-laki, wow, udah ngelamun kagak macem-macem. Demi cintaku padamu, ke gurunku ikut denganmu. Ke gurun mau, ya po ya. Orang mah ke mall mau. Ampe ke gurun mau. Duduk berdua sama pacarnya di belakang rumah. Padahal di belakang rumah ada kandang ayam, bau tai ayam gak kerasa. Gelap banyak nyamuk, nyamuk kagak kerasa. Yang penting ada si AA dekat saya. Di belakang ada kandang kambing, bau tai kambing gak kerasa. Bau tai kambing, bau tai ayam, bau tai bebek kagak kerasa. Itu namanya cinta but tai. Bulan madu di awan biru, ada kagak? Kagak ada orang yang cinta kayak yang gila. Betul betul?
Bulan madu di awan biru. Lu sadar? Orang depannya bakar-bakaran asap disangka awan biru. Saking asik dan indahnya Jin. Bulan madu di atas pelangi. Nyemplak kali ya. Gila apa kagak? Cinta sama Nabi boleh lebih gila daripada itu. Ya Nabi salam alaika. Duduk di jalanan terasa di taman surga. Betul? Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kita puji Nabi, kita puja Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqan nur, anta iktiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Engkau bagai bulan, engkau bagai matahari ya Rasulullah, yang terus menerangi dan menaungi kita selaku umatnya. Jadi kalau urusan cintanya Nabi sama umatnya gak usah ditanya. Gak usah ditanya, Nabi cinta umat sampai Nabi menangis di hadapan para sahabat. Hatta yaghla, Nabi menangis sampai jenggotnya basah. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apakah ada musuh di hadapan kita ya Rasul? Jawab Nabi, tidak. Andaikan ada musuh di hadapanku, aku lebih dulu. Kenapa engkau menangis dan menyebut ummati, ummati, ummati? Apakah kami ini bukan golongan umatmu ya Rasulullah? Kata Nabi, la bal antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kata sahabat, ya Rasulullah, lalu siapa umat yang kau tangisi itu? Umat yang kau mintakan ampunan dosanya itu, yang kau sujud kepada Allah enggak bangun-bangun? Maka Nabi menjawab, tuba liman ro'ani wa amanabi. Wahai sahabat-sahabat yang aku cintai, beruntung engkau hidup di zamanku, kau melihat aku, kau mendengar suaraku, lalu kau beriman kepadaku. Beruntung. Tapi kata Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Sungguh lebih beruntung, sungguh lebih beruntung. Liman lam yarani wa amanabi. Orang yang belum pernah melihat aku, gak pernah dengar suara aku, bahkan hidup bukan dengan kita, jauh ribuan tahun setelah kita, setelah aku, mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita, amin. Itu pengorbanan Nabi luar biasa kepada umatnya. Tinggal kita buktiin sama Nabi pengorbanan kita. Kecintaan kita kepada Nabi kita buktiin malam hari ini. Alhamdulillah. Udah lama kita kagak ngaji ya. Gara-gara monyet corona tuh ya. Lah iya. Ngacak-ngacak tuh corona biang kerok. Yang kerja karyawan banyak yang di PHK, bener. Yang dagang banyak ruginya, bener. Yang sekolah 2 tahun udah pada bekumis berjenggot begitu masuk kemarin. Jadi ini corona luar biasa. Ya Allah, ya Robbana, ya Karim, udah ngacak-ngacak. Bukan hanya karyawan, bukan hanya pembisnis, bukan hanya pedagang. Sama ustadz juga parah. Biasa gua ceramah 2 tahun nganggur tiap hari di rumah. Gara-gara si koro. Tapi untung gara-gara corona bini saya jadi pinter jualan po. Pinter jualan, 5 bulan corona dia jual TV. Atau tahun corona kulkas dijual.
cincin atau peratu hilang gara-gara aduh 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 pusing tuh corona tuh. Aduh 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 bingung gara-gara si corona ngabisin segala-gala karena kita disuruh di rumah saja. Betul betul. Cuman ada yang kagak kesel sama corona malah didoain tuh. Gara-gara emak-emak lagi susah kagak punya beras, dianterin beras sembako sama RT. Lagi susah dianterin beras sama RT. Ya Allah teh, ini dari siapa? Baik banget. Dari corona mak. Waktu tuh emak ngangkat tangan, ya Allah baik banget tuh corona, mudah-mudahan panjang umurnya. Umat Islam kangen cinta Nabi, muji Nabi. Apa balasan buat orang yang cinta sama Nabi? Tiada lain tiada bukan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku kata Nabi, maka dia akan bersama Nabi di dalam surga. Ya Rabbah. Bu, pengen masuk surga apa kagak? Alhamdulillah. Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Lah bingung dia. Mangga Ustaz. Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Lah apa bedanya masuk sendiri? Masuk sendiri dengan amal perbuatan kita jelas susah. Ibu lagi antri sembako panjang sampai ratusan orang. Masuk sendiri susah apa gampang ngambil sembako tuh? Woi, ngantri sendiri lama apa bentar? Lama. Ke surga landang sendiri tuh lama. Bagaimana kita pengen masuk surga? Semuanya pengen kita masuk surga. Kata Nabi, yang cinta sama Nabi bakal bersama Nabi di surga. Alhamdulillah. Tapi ada anak muda yang kagak masuk surga tuh santri. Pengen tahu nggak? Tuh santri ditanya lagi ngurut gurunya. Saking kesal disuruh ngurut terus, kata gurunya, Ahmad lu pengen masuk surga apa neraka? Lu jawab neraka. Gurunya kaget. Orang beloon, orang jolim, orang yang dosa, bajingan sekalipun kalau ditanya pengen masuk surga, lu ngapa pengen masuk neraka? Begini guru, kalau kiai pasti masuk surga. Kalau kiai masuk surga, saya masuk surga, saya bakalan ketemu kiai saya ogah disuruh ngurut lagi. Udah beloon tuh. Makanya kata guru kita Ustadz Mustafa, kalau ngaji kayak begini mah hati-hati. Beda kata Habib Nabil, ngaji yang bener ngaji khusus tuh, rutinan malam kemis tuh ngaji khusus tuh. Kalau ngaji begini tadi Ustadz Mustafa ngomong, ambil yang baik-baik, lu tinggalin yang jelek-jelek. Wah, anak muda kita mah dicatat itu. Di saya pernah nyampein itu kagak lulus semuanya. Lu ambil yang bagus, lu tinggalin yang jelek. Besok sendal sepatunya bagus-bagus. Begitu gurunya nanya, tong sendal lu cakep-cakep bener, ini mahal-mahal sepatu bagus-bagus semua. Kan ngamalin hadis, lu maling? Ya iyalah. Lah kata gurunya, emang ada hadisnya maling? Ada Ustadz, kan Ustadz yang ngajarin. Yang mana? Tuh kata Ustadz, lu tinggalin yang jelek, lu ambil yang bagus. Ngajinya kagak diterusin. Makanya anak muda luar biasa, kalian adalah calon generasi penerus. Alhamdulillah. Yang kudu rajin ngaji ini anak muda. Anak muda calon ustadz, anak muda calon lurah, anak muda calon pemimpin. Kata Nabi, subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. 20 tahun ke depan bagaimana pemimpin-pemimpinnya tergantung anak muda hari ini. Yang kudu semangat cinta sama Nabi, cinta maulid, ya anak muda penggeraknya. Maka malam hari ini panitianya anak muda. Alhamdulillah. Bukan kata lihat yang di jalan-jalan itu anak-anak muda sekarang apa tahu. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya.
Selagi muda yang penting puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Gak boleh begitu, kata Bang Haji Oma Irama begini. Kalau masa muda selalu hura-hura, masa depan suram tak akan bahagia. Kalau masa muda selalu poya-poya, dia habisin masa muda main, kagak puguh lagu, ngaji kagak. Bakalan jadi apa dia ke depan? Betul apa betul? Ini yang terpenting, yang cinta maulid yang begini saya senang nih, anak muda semua. Biasanya ngaji di saya aki-aki semua. Paling banyak rutinan 6 orang, semuanya 70 tahun ke atas. Udah metik. Iya, subuh-subuh masjid musola, pantas kata Nabi di akhir zaman nanti masjid musola dibangun bermegah-megah, wahia kharabun an dzikrillah, tapi dalamnya jauh daripada orang yang berzikir kepada Allah. As-salatu khairum minan naum. Pemuda apa aki-aki? Aki-aki apa pemuda? Yalah. Bahaya kalau dia jadi imam, itu bacaan Fatihah bisa ngaco, goiril jadi gurawil. Gurawil magadu. Inna sholati manuksuki. Manuksuki dia bawa. Manuk si Agus. Ramaikan maulid, cintai Islam oleh anakmu. Saya 6 orang aki-aki di pojok nyender, bari tidur. Yang belah sono tidur juga, bari kentut. Gak jelas. Penuhi majlis-majlis ilmu oleh anak muda. Kenapa kata Nabi? Pemuda hari ini pemimpin masa yang akan datang. Dia punya kecerdasan. Beda dengan yang 70, 80 tahun. Semangat ibu luar biasa ya kalau udah tua. Tapi apa yang terjadi kata Allah dalam surah Yasin. Falamma nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala ya'qilun. Kagak kuat lama, duduk kagak kuat lama, sholat kagak kuat lama. Betul lah betul? Kalau kita udah tua begitu. Kuping udah rada kurang denger. Diajarin ngaji surah Al-Fatihah 3 bulan kagak tamat-tamat. Macet di sirotol ladzina. Saya bilang kok ngaji udah 3 bulan nih kagak tamat. Apa dia bilang? Lu kan gua bayar. Ujug deh. Ngaji kaji dibayar. Saya bilang ulangi kong, kan ampek saya yang ngajarnya 3 bulan. Saya ulangi sirotol ladzina. Apa dia bilang? Si tolol tadinya. Tuh aki-aki ya Allah. Siratal sitolol. Ya Allah bah, siratal ladzina, sitolol tadinya. Bangkit anak muda yang ajan subuh-subuh, yang selawatan anak muda, yang manggil orang berjamaah anak muda. Ya aki-aki ya Allah, gigi tinggal 2 dia panggil. Subuh-subuh. Kuping udah mulai berkurang, ingatan udah mulai berkurang. Yang imam juga dia, yang ajan dia. Giliran imam baca kuliah aja nggak tamat-tamat. Baca kuliah tuh kagak tamat-tamat muter. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana wala antum, wala antum wala ana, wala ana wala antum. Belakangnya ada anak muda. Kata anak muda nih aki-aki keder nih. Ah mending gua bilangin. Kata anak muda kong lakum. Akhirnya dia syukur lakum. Dia terusin kirain bener po. Lakum dinukum waladolid. Ini bocah amin lagi, kata bocah kong yang pendek inna atoina, dia lanjutin inna atoina sama baik. Inna atoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang belakang kesel, innalillahi. Allahu akbar. Ya, kalian adalah subhanul yaum rijalul qad. Apa artinya the young today is the leaders tomorrow? Wes. Boleh ngapalin 2 minggu. Dikira gua pinter banget bahasa Inggris kali ya. Bahasa Inggris mah gampang. Lah saya punya kuncinya juga 2. Yang satu di motor, yang satu di mobil. Yang satu kuncinya kecil itu kunci Inggris. Yang penting bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Jangan sampai kita ke Mekah kagak bisa bahasa Arab. Orang dulu mau ke Mekah gak bisa bahasa Arab, blangsak. Udah gitu orangnya sok tahu, ninggalin rombongan. Begitu mau pulang jalan ke hotel, orang tahu. Nih gua pulang kemana, nanya sama siapa, udah sejam kagak tahu-tahu. Mau nanya sama orang Arab kagak bisa, orang Indonesia kagak ada yang lewat. Akhirnya dia ingat surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal. Nah itu aja dah gue pakai. Ada orang Arab lagi diem, dia panggil, Syekh, Syekh. Orang Arab datang, akhirnya dia ngomong, Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Orang Arab kaget. Ini Indonesia apa-apaan? Diulang lagi, Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya tunjuki saya jalan yang lurus ke hotel. Akhirnya orang Arab tuh pikirannya begini, ini Indonesia kali ngetes gua. Lah orang Arab ngejawab, Indonesia siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua-duanya amin. Ini Nabi luar biasa cinta kepada kita. Nabi sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Bahkan Nabi yang memberikan syafaatul uzma di hari kiamat. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim. Mereka tidak akan sanggup untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umat, tapi yang akan memberikan pertolongan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bid'ah maulid ini. Kalau kita doa kita pingin dikabul oleh Allah, sebelum doa kita baca sholat. Kalau doa kita, sholat kita pengen sah, sholat kita harus ada baca sholat. Baca enggak tuh ketika sholat? Baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Baca enggak salawat? Jangan macam-macam. Doa tanpa baca sholawat itu tergantung antara langit dan bumi. Ada hijab. Anak muda ajan cakep banget. Hei, belajar ajan. Ajan belajar. Jangan pakai lagu sembarangan. Ada ajan gaya Mekah, ada. Cakep. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Habib. Betul. Hei, belajar ajan. Ajan ada ilmunya. Ada ajan gaya Mekah, ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada juga ajan Jakarta. Macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi Bogor, sedih subuh-subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Enak nggak tuh? Belajar. Tapi ada anak muda yang ajannya cakep kayak tadi, subuh-subuh tetap aja yang datang segitu-gitu aja. Akhirnya dia punya ide, gua ajan enak-enak malah pada tidur tuh orang. Ya kan enak ya. Hayya 'alas shalah. Mana hujan rintik-rintik. Yang ngedenger ajan bukan bangun malah narik selimut. Benar apa benar? Akhirnya tuh anak muda cerdas cemerlang, besok gua ajan mual pakai lagu. Ngancem dia. Besok dia ajan kagak pakai lagu. Mic-nya yang kenceng begini dia tarik, dia sedot kenceng banget napasnya, dia keluarin pakai tenaga, dia siap-siap ajan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang datang banyak, Pok. Biasa 10 orang tuh yang datang 40 orang. Cuman kagak pakai kain semua. Ada yang pakai celana pendek, ada yang bawa pentungan. Datang ke depan masjid mau gebugin yang ajan. Akhirnya di pintu masjid ngomong itu orang-orang, "Woi, anak muda, lu bego ya, ajan kayak begitu." Anak muda kagak terima. Kata anak muda, yang bego saya apa bapak-bapak? Lah kenapa gua yang bego? Kata anak muda, saya ajan cakep-cakep boleh belajar sama ustad. Ngapa kagak ada yang datang ya, Pok? Giliran gua ajan kayak orang gila lu pada datang. Akhirnya orang-orang itu malu, dia pulang. Tapi protes sama RW. Bilangin tuh sama ustad gurunya, muridnya jangan ajan begitu. Akhirnya dibilangin sama ustad, yang ajan kemarin siapa? Saya Pak Ustad. Lu ajan pakai lagu, ngapa lu kagak bisa? Bisa Pak Ustad, cuman saya kesel. Besok kalau ajan pakai lagu, jangan kayak begitu. Biarin yang mau yang kagak ke masjid. Lu tetap laksanakan ajan dengan syariat yang benar. Akhirnya kata Pak Ustad, diturutin sama muridnya. Baik Pak Ustad. Nah besok yang ajan siapa? Saya Pak Ustad. Yang ajan bukan yang ente. Begitu tiba besok ajan, yang satu ternyata kagak punya ilmu ajan. Dia bilang begini, ya Allah, Ustadz suruh ajan saya pakai lagu. Pakai lagu apaan ya? Gua kagak bisa lagu. Akhirnya kata yang satu, lagu apa bela lu yang bisa? Ini lebih parah dari yang kemarin. Yang kemarin pakai lagu, yang ini kagak pakai lagu. Bahkan yang sekarang pakai lagu yang lain. Gua pakai lagu apa saja ajan. Ini gua pakai lagu dangdut beda. Dangdut bukan tuh? Lagu bukan tuh? Besok dia ajan pakai lagu dangdut. Dia tarik, dia betot tuh speaker. Ayalah sholat, hayalah sholat. Atuh datang banyak banget. Kacau. Belajar anak muda. Subhanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini, pemimpin masa yang akan datang. Apa yang harus kalian cari? Satu ilmu. Apa tuh? Ilmu. Kalian ingin punya derajat di hadapan Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Satu ilmu, kedua iman. Biarin zaman semakin berubah sekarang. Cuaca buruk terus menerpa kita. Bahkan yang terburuk adalah akhlak. Iman. Maka kalau kita kagak mendekati ahli-ahli ilmu, kata Nabi, maka banyak orang yang wafat bigoiri iman, kagak bawa nilai na'udzubillahi min. Ilmunya kalian serap, kalian dapati. Yang kedua, nilai-nilai keimanan. Coba lihat, Bu, ibu-ibu di sini alhamdulillah cakep-cakep, rapi-rapi. Tapi lihat di jalan-jalan, busana sekarang sudah jauh daripada syariat. Banyak perempuan udah kagak punya malu, betul lah betul.
pemerkosaan, kejahatan, pelecehan seksual terjadi. Kenapa? Karena perempuan tidak menjalankan syariat sebagai perempuan. Betul lah betul. Ini pakai celana di atas lutut. Luar biasa. Ustaz juga senang. Apalagi RT. Berarti normal. Dosa itu bukan hanya di pengajian, di jalan juga banyak. Zaman dulu, zaman saya kecil itu, orang-orang tua kita modis celana itu paling juga celana cutbray. Zaman Arafik ya Pak ya, di atas cerut, di bawah bray. Habis cutbray ganti lagi bray cut. Bray cut di atas, bray di bawah cerut. Sekarang celana cerut-cerut. Dari bawah sampai ke atas kecil, cerut. Hari Minggu lihat dah. Depan kelurahan, depan mall, ibu-ibu udah punya cucu 3 begini. Pakai celana cerut-cerut. Umur udah 50 tahun pakai celana cerut-cerut. Kalau anak gadis masih pantas, udah gede, pantat udah gede, perut udah gede, masukinnya juga susah. Senam depan mall begini. Sebelum senam pagi-pagi kelihatan lari pagi dekat musola. Begitu pas pengkolan ketemu sama Ustadz ditutupin, ya Allah Pak Ustadz. Malu sih punya, betul-betul. Kata Ustadz ngapa ditutupin Pok? Malu Pak Ustadz. Malu ngapa dipakai? Kan sehat Pak Ustadz, musim corona jantung jadi sehat. Kata Ustadz jantung lu sehat, jantung gua deg-degan. Udah gitu warnanya pink lagi. Itu legging warna emping, di belakang ada gambarnya Hello Kitty. Begitu di depan ada gambarnya Upin Ipin. Ada tulisannya betul-betul betul. Saya bilang iya mak, betul-betul peot. Hati-hati anak muda, jaga iman kalian. Biarkan dunia ini berubah, zaman berubah, tapi iman jangan goyah. Betul-betul. Jadi pemuda seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf digoda sama Siti Zulaikha. Luar biasa. Siti Zulaikha udah pakai dandanan yang merangsang. Memanggil Nabi Yusuf, Yusuf ta'al, Yusuf ta'al. Nabi Yusuf kagak mau, ditarik terus ke kamar. Ngelihat Siti Zulaikha udah pakai pakaian yang jarang. Siti Zulaikha itu cantik luar biasa. Sebenarnya Nabi Yusuf juga suka. Tapi karena terhalang oleh yang namanya syariat Allah. Enggak boleh. Kata Siti Zulaikha, Yusuf, kenapa kamu tidak mau? Saya takut Tuhan. Takut apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Nabi Yusuf imannya kuat. Seorang pemuda yang tampan. Udah ada ikan depan mata, kagak dicaplok. Hebat-hebat tuh. Inni akhafullah. Kata Nabi Yusuf, aku takut kepada Allah. Tapi banyak pemuda sekarang bukan ngomong begitu. Ini kesempatan. Jaga iman. Tingkatkan yang namanya ilmu. Sebab kata Allah, 2 hal itu yang akan membuat kalian diangkat derajat oleh Allah subhanahu. Cinta maulid, cinta agama, cinta Allah, cinta Rasul. Tanamkan di dalam jiwa kalian. Ibu-ibu, kalau pengen masuk surga dari amal ibadah kita, katakanlah sholat kita. Bu suka sholat? Wajib. Bahkan yang paling pertama akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat dulu. Terus kira-kira sholat kita ada enggak yang membuat kita masuk surga? Ada. Surga tertinggi adalah surga Firdaus, akan dimasuki alladzina hum fi sholatihim khashi'un, oleh orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pengen masuk surga dari sholat kita, kayaknya sholat kita mah jauh ya Bu ya.
Saya sendiri juga jauh dari sholat saya. Banyak orang sekarang melaksanakan sholat, hanya melaksanakan, bukan mendirikan sholat. Kenapa? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Padahal apa tujuan sholat kita? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita lakukan mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa kita melaksanakan sholat? Tapi kemunkaran terus dilaksanakan. Jadi jauh dengan sholat kita pengen masuk surga, jauh. Jauh sholat kita dari khusyuk, kayaknya jauh. Apalagi ibu-ibu, sekarang aja ngaji. Biasanya di depan TV. Nonton Love Story. Nonton Andin. Itu kalau udah nonton depan TV, Ustadz hiburan, iya boleh po. Saya juga tahu namanya perempuan, nih laki-laki perempuan senengin perempuannya po ya. Bahagiakan, karena dia apa? Karena dia 24 jam paling capek dari laki-laki. Kenapa Nabi sayang dengan perempuan? Perempuan banyak amal ibadahnya, betul. Yang ngurus anak perempuan apalagi punya anak kecil bang. Kita mah kagak ngurusin malam-malam, pokoknya kita mau molor tidur. Bocah nangis malam-malam, yang dibangunin siapa? Emaknya. Laki bangun kagak? Dupakin doang. Bocah. Pengalaman tuh. Namanya perempuan capek juga, tetap aja dikuringin bocah. Tapi lama kelamaan jengkel tuh sama anaknya po ya. Kan pengantuk juga, capek juga. Akhirnya ngomong begini, diam. Diam, ada setan. Pernah nggak ngomong begitu? Jangan, itu pelajaran buat anak. Setan, ada setan. Anak sekarang orang takut sama setan. Mak, setannya mana? Maknya bingung mana setan. Ada lakinya nggak kok. No, setan no. Hati-hati. Anak kita cerdas. Diapalin baba gua set. Begitu besok lakinya pulang yang buka pintu anaknya. Begitu buka pintu ngelihat muka bapaknya. Mak, setan pulang. Siapa yang salah? Makanya benar tadi Ustadz. Ajarin sama anak kita. Hobi nabiyikum. Cinta sama Nabi. Bukan ajarin bohong. Dari jauh kelihatan. Yang mintain sodakoh buat maulid. Dari jauh ada panitia. Emak mau ngumpet ke dapur. Ntar kalau dia datang bilangin emak kagak ada. Lah bocah mah jujur po. Datang panitia. Waalaikumsalam. Adek. Mama ada dek. Kata mama nggak ada. Kata mama berarti mama ada. Ada di dapur. Yeah. Perempuan paling capek Pak, bahagiakan. Nabi mengangkat derajat perempuan. Kemarin tanggal 22 hari ibu, betul? Ibu lagi. Ada pahlawan laki-laki banyak. Tapi ada satu pahlawan perempuan namanya Kartini. Ada Hari Kartono ada enggak? Enggak ada. Bahkan Nabi angkat derajat ibu-ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki. Lihat di bawah telapak kaki ibu. Besok ada di saya po. Emaknya lagi duduk begini ucang-ucang. Anaknya pulang. Mak, diangkat kaki kanannya. Dia lihat telapak kakinya. Lu nyari apa nak? Kata emaknya. Nyari surga, kata Pak Ustadz, ada di bawah telapak kaki ibu. Ada kagak? Ada tai ayam doang nempel. Angkat sebelah lagi. Apa yang terjadi? Perpecahan antar suku. Tahu nggak? Kakinya pecah-pecah emak lu tong. Kalau udah ngelihat kaki emak pecah-pecah, sedih, cucurkan air mata. Balas budi pekertinya emak. Insya begitu diangkat kaki emak pecah-pecah, langsung dia nyanyi. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, berangkat pagi pulang sore. Doain anaknya,
Tuh emak tuh diangkat derajatnya sama Nabi. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran. Kalau dia durhaka kepada seorang ibu, la tuftah abwabal jinan, kagak akan masuk surga. Betul lah betul. Makanya bapak-bapak senangin bini kita. Saya mah kalau bawa bini, po ke pasar, saya tuntun po, saya tuntun, saya gendeng terus. Apa tujuannya coba? Namanya perempuan, lihat baju bagus berhenti. Lah kalau saya gendeng saya tarik. Ada toko emas dia beri, tarik lagi. Gendeng istri itu kalau ke pasar. Senengin tuh bini. Boleh Pak Ustadz nonton sinetron, silahkan saja. Cinta kepada dunia silahkan. Asal ketika dipanggil oleh Allah melalui azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Sebab orang yang menang itu meninggalkan semuanya. Langsung Allahu Akbar. Kita mah kagak. Lagi seneng-senengnya Pak Ustadz, tapi udah wudhu, udah. Terus kapan po sholatnya? Entar kalau iklan. Sampai anaknya ngomong, emak udah wudhu, udah pakai mukena, kapan sholatnya? Entar kalau iklan emak baru sholat. Ya elah. Nabi jauh-jauh Isra Mi'raj ke langit ke sono. Dapat sholat 5 waktu sebagai bekal umat untuk berbuat baik. Kita mau ngomongnya entar kalau iklan. Bener. Begitu iklan ngomong emaknya. Neng, emak mau sholat tuh mumpung iklan. Mudah-mudahan iklannya lama. Cukup buat sholat isya. Coba deh. Begitu iklan sholat isya. Bener kan? Sholat isyanya selesai, iklannya belum selesai. Saking lamanya tuh, pinter banget tuh yang buat iklan. Lamanya sholat bayi nungguin iklan. Khusyuk apa kagak tuh? Allahu Akbar. Rakaat pertama alhamdulillah. Rakaat kedua alhamdulillah. Rakaat ketiga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Anaknya teriak, "Ma, iklannya udah beres." Baru Ar-Rahmanir-Rahim langsung dikebut. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar, sami Allah, 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 Allah. Lah anak ngelihat mak sholat bagaimana khusyuk, tumaninah juga kagak. Benar benar? Malaikat juga bingung montennya, ini monten berapa ini sholat kayak begini. Ngudak-ngudak layar, ngudak-ngudak TV. Akhirnya pas sujud, khusyuk lama 2 menit gak bangun-bangun emaknya. Kata anaknya, cakep tuh emak, ya Allah. Tadi sholatnya jungkal-jungkal kayak orang senam. Sekarang khusyuk banget, sujud 2 menit kagak bangun-bangun. Khusyuk, emak khusyuk. Bukan khusyuk goblok. Emak lu sujud lama, sayang sama rekaat, takut salah. Dia lagi mikir ini 4 apa 3. 3 apa 4? Ada nggak yang begitu? Hanya orang-orang sombong yang kagak mau maulid, yang kagak cinta sama Nabi. Ini malam kita buktiin. Apa bukti cinta Nabi? Pertama, aksaru bin dzikri, rajin baca selawat. Nabi nangis, ummati, ummati. Kita juga baca selawat kudu nangis. Kalau kita nangis, jiwai. Bayangkan ketika Nabi di Thaif dilempari dengan batu. Ini hanya membela umat. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah agar supaya Islam terselamatkan, bahkan nyampe pada saat ke kita sekarang ini. Itu pengorbanan Nabi luar biasa buat umatnya. Bayangin ya Nabi salam alaika. Kita rindu, kita kangen kepada Nabi sallallahu alaihi. 1, rajin baca selawat. Mulai besok goreng tempe baca selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Saking enaknya tempe gosong. Nyetrika baju. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. 1 gosokan lihat. Di dalam ukudul jentuh. Ibu-ibu gosok baju suami, giles baju suami. 1 gilesan, 1 gosokan, 10 ampunan Allah. Alhamdulillah. Kalau udah tahu begitu Ustaz, besok saya mau nyetrika 100 kali gosokan. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Sampai angus.
Lah iya, perempuan itu gampang ibadahnya, gampang amalnya. Ada seorang perempuan ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad seperti laki-laki." Kata Nabi, "Jihad kamu di rumah saja, layani suami saja." Makanya ibu sayang sama suami, ketika ngelihat wajah suami dengan rahmah, dengan cinta, seperti melihat Hajar Aswad. Pengen umroh kagak? Ongkosnya mahal, belum diizinin juga ke sono. Pengen lihat Hajar Aswad, gampang sekarang mah. Lihat suami seperti lihat Hajar Aswad. Begitu pulang maulid, ibu liatin aja suami lagi duduk. Liatin begini. Kata lakinya, "Lu ngapain pulang maulid liatin gua?" "Bang," kata Ustadz juga, "abang kayak Hajar Aswad." "Ngapa gua kayak Hajar Aswad?" "Hitam kayak Hajar Aswad." Ngajinya salah. Satu. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi kagak lain dan kagak bukan, cinta harus dijadikan pengorbanan. Jangan kita sebut cinta Nabi, cinta agama, cinta semuanya cuman hanya di bibir saja. Cinta Islam cuman aja di bibir saja. Anak muda bangkit bela cinta bukan hanya di raga, cinta hadir di dalam jiwa. Ada di dalam jiwa, di dada kita kecintaan kepada Islam. Amin ya robbal. Cinta, pengorbanan, kudu mau berkorban. Yang terakhir, bukti cinta kita kepada Nabi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Tidak hanya ya Nabi salam alaika, tidak hanya berkorban, tapi ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Jangan ngikutin yang lain. Jangan ngikutin nabi-nabi palsu. Ada kagak sekarang nabi palsu? Kemarin-kemarin ada yang ngaku jadi nabi. Masya Allah, tabarakallah. Guru-guru kita ilmunya tinggi. Amalianya udah banyak, kagak ngaku jadi nabi. Bener? Ini pelatih bulu tangkis Ahmad Mursadek, tapak di Gunung Bunder, ngaku jadi nabi. Na'udzubillahimin. Udah gitu ngerubah akidah. Sholat kudu diterjemahin. Ada aja sholat kudu diterjemahin. Sholat itu lambang persatuan dan kesatuan. Siapapun dia, suku bangsa agama pun apapun, sebelum ada Bhinneka Tunggal Ika, Allah telah mempersatukan kita. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Masuk ke dalam masjid dari suku apapun, Allahu Akbar. Ini Nabi palsu ngacak-ngacak saudara. Dia bilang sholat kudu diterjemahin. Bagaimana kalau sholat diterjemahin? Ada orang Sunda, ada orang Padang, ada orang Batak, ada orang Melayu. Benar-benar. Datang orang Sunda pakai bahasa Sunda. Allah ageng pisan. Kacau enggak tuh? Datang orang Padang. Allah nan gadang. Kagak ada persatuan dan kesatuan. Fatihah diterjemahin dengan menyebut nama Allah. Bagaimana kalau imam baca kulhu coba diterjemahin? Yang ada makmum joget semua. Apa kata imam? Terjemahin kulhu. Katakan Tuhan itu satu. Masa sholat begitu? Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Makmum joget. Lah. Jelas dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin. Nabi dari 124.000 nabi. Nabi kita Nabi Muhammad, nabi terakhir. Kagak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hai anak muda, wahai anak-anakku, nanti suatu saat ke depan, walaupun orang itu ilmunya hebat, selangit, tapi dia mengaku jadi nabi, wajib kita kagak percaya. Betul? Gak ada lagi setelah Nabi Muhammad nabi. Ini doktrin buat kita semua, karena nanti kita kagak akan kejaga semuanya. Kalau kalian kagak ikut di pengajian guru kita Al-Habibana, Habib Nabil dan para habaib yang lainnya, mungkin kita akan ikut-ikutan salah yang kagak benar. Yang terakhir tadi, ikuti nabi, bukan nabi-nabi palsu, bukan ajaran-ajaran palsu. Ustadz, apa yang harus kita ikuti? Apa saja yang dilakukan oleh Nabi, sunnah-sunnah Nabi kita ikutin. Pak Ustadz, kalau misalkan kita mengikuti Nabi, kita kagak akan bisa. Betul. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita.
Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa, Nabi intan permata, kita mah batu bata. Nabi intan, kita batu bata, beda Nabi. Keringat Nabi kamiski watibi wangi. Makanya Siti Aisyah kalau Nabi pulang kagak dicari apa-apanya, cari keringat Nabi wangi, diusapin ke mukanya, hari demi hari makin cakep, makin bersinar. Ustadz, besok kalau begitu saya mau ikuti Siti Aisyah, laki saya pulang, saya mau cari keringatnya. Ngikutin nyari keringatnya, dapat seminggu bukan cakep, panok nambah. Ya beda apa beda? Nabi ludahnya beda sama kita. Waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dipatuk ular di dalam gua waktu hijrah Nabi, bengkak Abu Bakar Siddiq, diludahin sama Nabi, sembuh. Cakep apa cakep? Ludah Nabi. Coba di sini besok ada yang kena pisau, ludahin sama Pak RT, sini gua ludahin, sembuh kagak, bengkak iya, laler besarang. Untuk seutuhnya kita ngikutin Nabi, kita kagak bisa. Tapi kita berusaha untuk mengikuti segala aturan-aturan yang Nabi lakukan, agar dapat kita menjadi manusia yang dianggap mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jaminannya kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnah Nabi, maka dia berarti mencintai Nabi. Dan siapa orang yang cinta sama Nabi, maka dia akan bersama Nabi di surga, insya. Jadi kalau nanti di akhirat kita kurang amal, ada yang bantu. Siapa? Nabi kita. Kenapa? Karena kita cinta Nabi. Ada orang yang kagak cinta Nabi, yang kagak pernah maulid, datang-datang, ya Rasul, saya umatmu. Kata Nabi, lu kagak pernah nongol di maulid. Ngaku-ngaku umatku, kenal. Mana yang cinta sama Nabi, mana yang kagak. Yuk, mulai sekarang kita menjadi umat Nabi yang cinta pada Nabi. Rajin baca salah. Kedua, berkorban, punya duit sedikit, bantu masjid, musola, majelis taklim yang kita cintai. Ustaz Khalid di sini biar berkah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, sedikit demi sedikit ikuti sunnah Nabi, laksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi semampu dan sebisa kita. Pak, insya Allah kita tergolong orang yang cinta sama Nabi. Hadirin jamaah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama.